Oleh karenanya, sandarkan hidupmu hanya kepada Tuhan, tidak kepada siapapun itu, sekalipun orang-orang terdekatmu, karena itu bisa mengecewakanmu. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, senang bertemu kembali dengan Bapak Ibu Saudari lewat firman Tuhan yang menjadi renungan pada kita pada hari ini, yang tertulis dalam kitab Yesaya pasal 2 ayat 22. Jangan berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih daripada embusan napas, dan sebagai apakah ia dapat dianggap. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita mungkin pernah menjadi prioritas utama atau menjadi orang yang sangat utama bagi seseorang atau orang lain. Kita menjadi orang yang dia idolakan. Tapi di kemudian hari atau di esok hari, bisa saja kita ini menjadi orang yang sangat dibenci dan tidak disenangi. Jangankan bertemu muka, mungkin hanya mendengar nama kita pun dia sudah tidak suka. Apa yang membuat itu bisa terjadi, saudara-saudari terkasih? Itu adalah menunjukkan sikap manusia itu yang selalu berubah-ubah. Sifat manusia itu yang tidak kekal tapi berubah-ubah sesuai dengan kepentingannya. Kita ingat peristiwa ketika Yesus hendak disalibkan, di mana Herodes dan Pontius Pilatus sebelumnya bermusuhan, tapi pada saat mereka punya kepentingan yang sama, yaitu untuk menghukum Yesus pada waktu itu, mereka menjadi bersahabat. Hal ini menunjukkan ketidakstabilan atau kita bilang ketidaksetiaan manusia. Oleh karena itulah dalam firman Tuhan hari ini lewat Nabi Yeremia, kita diajarkan supaya tidak berharap kepada manusia, siapapun itu, tidak ada bedanya. Karena manusia itu akan selalu berubah-ubah, tidak ada yang kekal, baik hartanya, jabatannya, ataupun kedudukannya. Mungkin orang bisa menyandarkan hidupnya, mengharapkan hidupnya kepada seseorang manusia karena dia lihat itu mapan, karena dia lihat itu punya kekuasaan, karena dia lihat dia punya pengaruh, lalu dia mengandalkan atau menyerahkan hidupnya kepada manusia. Tetapi hari ini firman Tuhan mengajarkan supaya tidak mengharapkan manusia yang lain, siapapun itu selain daripada Tuhan. Kenapa? Karena digambarkan betapa fananya manusia itu, digambarkan hanyalah seperti embusan napas yang keluar dari hidung kita, yang kita hirup melalui hidung kita, maka sebentar saja sudah bisa berlalu. Demikian digambarkan kitab Yeremia ini, betapa manusia itu sangat fana dan tidak ada apa-apanya. Oleh karenanya tidak perlu menyandarkan diri kepada manusia, tetapi kita itu harus menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan dalam hal apapun. Karena manusia itu tidak ada yang selalu tetap, tapi selalu berubah-ubah. Ini juga menjadi pengajaran pada masa itu kepada bangsa Israel sekaligus teguran, di mana mereka bersandar kepada kekuatan militer, kepada orang-orang yang punya kuasa saat itu, sehingga mereka meragukan pertolongan Tuhan, hingga Tuhan menubuatkan hukuman kepada mereka atas ketidakpercayaan mereka kepada Tuhan. Mereka pada saat itu justru menyerahkan hidupnya kepada harta, kepada kekuasaan dan kekuatan-kekuatan dunia yang sungguh-sungguh tidak disenangi oleh Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan hari ini datang kepada kita, mengingatkan kita, mengajarkan kepada kita bahwa saya dan saudara adalah manusia yang fana, yang sama-sama bergantung kepada Tuhan. Oleh karenanya, sandarkan hidupmu
hanya kepada Tuhan, tidak kepada siapapun itu, sekalipun orang-orang terdekatmu, karena itu bisa mengecewakanmu. Tapi Tuhan tidak pernah mengecewakan kita dalam hal-hal apapun. Saudaraku terkasih, sandarkan hidupmu, harapkan segala sesuatunya hanya kepada Tuhan, supaya kita tidak dikecewakan.